Setiap malam, dia akan menempelkan stetoskopnya ke dinding, menguping suara-suara intim yang berasal dari pasangan di sebelahnya. Namun ia merasa bahwa sekedar mendengarkan saja tidak cukup mengasihkan. Jadi, dia mengebor lubang di dinding dan memasukkan kamera lubang jarum. Di luar dugaan, alih-alih menonton pertunjukan yang seru hari ini, ia malah menyaksikan sekelompok orang berencana menggali terowongan dan merampok bank. Dan terowongan itu akan melewati tepat di bawah apartemennya. Kemudian, dia melihat metode brutal yang digunakan pemimpin geng itu untuk mengeksekusi anak buahnya. Jimmy sangat ketakutan dan dia hendak segera menghubungi 911. Namun, pada saat itu, seorang lelaki tua memasuki ruangan sebelah. Pria tua ini adalah kepala polisi dan dalang di balik perampokan tersebut. Sepertinya, menghubungi polisi tidak akan berhasil. Jadi, Jimmy memikirkan cara untuk merampok para pencuri itu. Para perampok berencana menggunakan gerobak kecil untuk mengangkut uang tersebut. Dia akan membuat lubang di tanah. Dan ketika gerobak lewat di apartemennya, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil uang para perampok lalu menutup kembali lubang tersebut. Karena cacat, dia tidak terlalu lincah. Jadi Jimmy ingin meminta bantuan kepada penghuni lantai atas. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa suara para penghuni itu identik dengan suara tokoh protagonis wanita yang selama ini dia dengarkan secara diam-diam setiap malam. Saat itulah, Jimmy mengerti bahwa wanita itu dikirim oleh para perampok untuk memantaunya. Ketika Lisa yang tunawisma dan putrinya datang untuk berlindung dari hujan, Jimmy merasa kasihan kepada mereka dan menyewakan kamar kosong di lantai atas kepada mereka dengan harga murah. Dan tidak pernah membayangkan bahwa mereka sebenarnya adalah mata-mata. Untuk berhasil melaksanakan rencananya, Jimmy harus menyingkirkan wanita itu terlebih dahulu. Jadi, dia memasukkan pil tidur ke dalam minuman Lisa malam itu dan membuatnya pingsan. Jimmy tidak membunuhnya karena dia berbeda dari para penjahat itu. Selama Lisa tidak mengganggu rencananya, dia akan mengikat Lisa untuk sementara waktu. Namun, dia melupakan putri Lisa. Begitu Jimmy turun ke bawah, dia mendapati gadis kecil itu merangkak masuk dalam lubang yang telah dia gali. Jika para perampok mengetahui hal ini, dia pasti sudah mati. Untungnya, gadis kecil itu bersembunyi tepat pada waktunya. Sebelum para perampok mulai mendiskusikan rencana mereka, itulah mengapa dia tidak ditemukan. Kepala polisi mengatakan mereka akan mengambil tindakan. Pada pukul 10 malam, dia akan menyuruh petugas patroli pergi dan berulang kali memperingatkan bahwa kotak penyimpanan aman nomor 88 tidak boleh disentuh karena berisi uang milik para petinggi. Setelah para perampok pergi, Jimmy dengan cepat menarik gadis kecil itu kembali. Tanpa diduga, pada saat itu, telepon Lisa berdering. Itu adalah penelpon dari pimpinan geng, Jimmy yang pemberani. Yeay!